Anda kembali di Metro Siang. Pemirsa, selama 2 hari ini kita melihat bahwa Presiden terpilih Prabowo Subianto begitu intensif memanggil sejumlah nama tokoh figur publik yang akan menjadi calon pejabat di kabinet. Baik itu sebagai calon menteri, calon wakil menteri, ataupun calon kepala badan. Ada wajah-wajah lama tapi tak sedikit juga wajah baru bahkan sosok yang tidak disangka-sangka masuk dalam daftar calon pembantu presiden. Siapa saja mereka? Kami akan hadirkan beberapa di antaranya berikut ini pemirsa. Sebelum kita kenalkan nama-namanya yang kemarin hadir di rumah Prabowo Subianto, kita lihat dulu detil-detil seperti apa sih agenda pertemuan Prabowo dengan para calon pejabat kabinet ini. Ya, jadi sejak 14 Oktober 2024 atau di hari Senin 2 hari lalu pemirsa, Presiden terpilih Prabowo Subianto ini mulai secara maraton memanggil calon pejabat kabinet. Di hari Senin kemarin ada sebanyak 49 yang datang ke kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara nomor 4 Jakarta Selatan. Kemudian di hari pertama ini juga pemirsa didominasi oleh nama-nama atau wajah-wajah lama. Misalnya ada belasan menteri dari kabinet Presiden Joko Widodo saat ini yang datang bertemu dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ataupun juga ada beberapa nama yang santer dikabarkan akan menjadi calon menteri. Ini untuk yang di tanggal 14 Oktober. Berlanjut di tanggal 15 Oktober atau hari Selasa kemarin ada sebanyak 59 nama atau lebih banyak lagi pemirsa bahkan yang bertemu dengan Presiden terpilih, dan santer beredar juga bahwa yang bertemu kemarin di hari Selasa yang akan menjadi calon wakil menteri atau calon kepala badan. Nah, kemudian mereka bertemu di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara. Dan dikabarkan nantinya bahkan juga sudah dikonfirmasi dari beberapa politisi Partai Gerindra bahwa Presiden terpilih ini akan membentuk ada sebanyak 46 kementerian. Ini belum termasuk dengan badan atau lembaga yang nantinya akan melengkapi struktur kabinet Prabowo Gibran pemirsa, dan penempatannya nanti seperti apa walaupun sudah ada banyak yang beredar di tengah publik, tapi secara pastinya ini akan diumumkan langsung oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto usai ia dilantik tanggal 20 Oktober atau tepatnya adalah di tanggal 21 Oktober yang sudah beredar ini akan dilakukan pelantikan menteri. Lalu diikuti di tanggal 22 Oktober akan ada rapat kabinet Prabowo Gibran yang pertama. Oke, kita langsung saja melihat siapa saja wajah-wajah dari kabinet Prabowo Gibran pemirsa. Nah, ini mungkin wajah yang sudah sangat familiar atau akrab di tengah publik, para ketua umum partai politik. Di sini ada Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia yang juga menjabat sebagai Menteri ESDM saat ini. Kemudian ada Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PKB, yang mana ketika kontestasi Pilpres kemarin ia menjadi pesaing dari Prabowo Gibran bersama dengan Anies Baswedan pemirsa, tapi kemudian Muhaimin atau Gus Imin bersama dengan partainya memutuskan untuk mendukung pemerintahan Prabowo Gibran. Selain itu juga ada Zulkifli Hasan, Ketua Umum PAN yang memang sejak awal konsisten mendukung Prabowo Gibran dan saat ini menjabat sebagai Menteri Perdagangan. Lalu ada AHY, Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Partai Demokrat. Saat ini menjabat sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang. Kemudian ada dua lainnya Ketua Umum Partai Politik non-parlemen pemirsa atau yang tidak lolos dalam Pileg tahun ini. Mereka adalah Anies Mata, Ketua Umum Partai Gelora, dan Agus Jabo, Ketua Umum Partai Prima. Yang selanjutnya akan kami tampilkan pemirsa, ini adalah nama-nama yang juga sudah tidak asing di telinga publik, tapi mungkin tidak disangka-sangka kalau mereka akan dipanggil oleh Prabowo 2 hari terakhir ini. Yang pertama adalah Raffi Ahmad. Siapa yang tidak kenal dengan Raffi Ahmad pemirsa? Dia adalah artis, kemudian juga merambah ke dunia bisnis begitu. Dan memang selama kampanye Pilpres kemarin, Raffi Ahmad kerap kali muncul ya bersama dengan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Selain itu ada nama musisi Yovie Widianto yang juga hadir kemarin pemirsa. Untuk dua nama pertama ini, baik Raffi Ahmad atau Yovie Widianto, mereka sudah memberikan sedikit kode bahwa diminta oleh Presiden terpilih untuk membantu di bidang ekonomi kreatif. Kita lihat nanti ya pastinya seperti apa. Kemudian ada nama Giring Ganesha. Awalnya kita memang mengenal Giring sebagai vokalis band Nidji, sebagai musisi, tapi belakangan beberapa tahun terakhir bergabung bersama dengan Partai Solidaritas Indonesia yang mendukung Prabowo Gibran sejak awal. Ia juga turut dipanggil kemarin pemirsa, dan juga ada Taufik Hidayat. Ini adalah atlet legenda bulu tangkis tanah air, tapi memang di Pileg tahun ini pemirsa, Taufik Hidayat ini bergabung dengan Partai Gerindra menjadi caleg DPR RI dari Dapil
Jawa Barat. Dan menurut keterangan yang juga disampaikan kemarin atau kode-kodenya, kalau Giring ini ia diminta untuk membantu di bidang kebudayaan, lalu Taufik Hidayat nampaknya akan mengurusi para atlet atau olahraga di tanah air. Kita akan dengarkan salah satu pernyataan pemirsa dari Raffi Ahmad berikut ini. Juga dipanggil oleh Bapak Presiden terpilih, Bapak Prabowo Subianto, untuk diminta sama-sama pastinya kalau saya dalam bidang yang memang saya kuasai, kira-kira di generasi muda, badan kreatif, dan juga pekerja seni kurang lebih itu, mungkin nanti selebihnya dan lebih pastinya lagi agar Bapak Presiden terpilih, Bapak Prabowo yang nanti mengumumkannya. Tapi terima kasih. Mohon doanya. Tanda tangan fakta integritas nggak? Sudah, terima kasih. Ini datang barengan diundangnya secara bersama kan oleh Pak Prabowo? Ya sendiri-sendiri toh. Iya sendiri-sendiri. Ya pemirsa, selama 2 hari terakhir ini kalau kita total ini sudah ada lebih dari 100 calon menteri atau calon pejabat kabinet Prabowo Subianto yang datang menemui Presiden terpilih di kediamannya. Ternyata di antara lebih dari 100 nama ini ada 11 perempuan yang akan menjadi calon pengisi kabinet. Ini dia pemirsa, kita lihat dulu 6 pertama yang datang di hari pertama atau di tanggal 14 Oktober. Mereka adalah pertama Widianti Putri Wardana, seorang pengusaha yang mana ia juga dikenal sebagai putri dari seorang pengusaha era Orde Baru, pemirsa, yang mendirikan bisnis atau usaha di bidang energi. Kemudian ada nama Arifatul Hoiri Fauzi, Muslimat NU, sampai saat ini menjabat sebagai Sekretaris PP Muslimat Nahdlatul Ulama. Lalu ada nama Ripka Haluk yang merupakan PJ Gubernur Papua Tengah. Lalu ada Sri Mulyani Indrawati, sudah tidak asing tentunya pemirsa, Menteri Keuangan di periode saat ini, yang kabarnya diminta untuk kembali menjadi bendahara negara oleh Prabowo Subianto. Lalu ada nama Veronica Tan, ini yang juga cukup mengagetkan untuk publik ya pemirsa. Veronica Tan ya mungkin banyak yang mengenal sebagai mantan istri dari Basuki Cahayapurnama atau Ahok, tapi sebenarnya juga pernah menjabat sebagai Ketua Yayasan Kanker DKI Jakarta dan sampai saat ini masih memberikan berbagai konten-konten begitu ya di media sosialnya, menjadi figur publik. Lalu ada juga nama Mutia Hafid, politisi Partai Golkar, pernah menjadi Ketua Komisi 1 DPR RI atau bermitra langsung dengan Prabowo Subianto sebagai Menhan di periode saat ini. Dan selanjutnya kita lihat ada 5 nama berikutnya untuk calon pengisi kabinet dari perempuan. Ini adalah Isyana Bagus Oka, politisi PSI atau Sekjen PSI tepatnya pemirsa. Ia juga memiliki pengalaman sebagai jurnalis. Lalu ada nama Kristiana Aryani, politisi senior Partai Golkar. Lalu ada Diana Kusumastuti, Dirjen Cipta Karya PUPR, apakah nanti akan kembali menduduki jabatan di bidang PUPR, kita akan lihat nanti pemirsa. Dan yang juga cukup menarik ini ada nama Stella Christy. Ketika menemui awak media kemarin di rumah Prabowo, ia mengenalkan apa saja portofolionya, terutama di bidang cognitive science, yang merupakan guru besar di Tsinghua University di Tiongkok. Lalu terakhir untuk Menteri Perempuan ada Diah Roro Esti, politisi Partai Golkar. Kami akan putarkan pemirsa beberapa pernyataan dari calon pejabat kabinet perempuan, ada Veronica Tan dan Stella Christy berikut ini. Hari ini saya baru dipanggil oleh Pak Teddy untuk bertemu dengan Pak Presiden, Pak Prabowo. Ya, semoga saya bisa melayani masyarakat untuk kedepannya. Tapi untuk semuanya saya masih menunggu Pak Presiden yang mengumumkan. Tapi tadi pembahasannya tentang apa, Bu? Pembahasannya ya, beliau mungkin beliau pesan apa? Ya, maksudnya bersama-sama kita membantu ya untuk masyarakat, mungkin ibu-ibu, anak-anak. Jadi saya bilang iya, siap Pak. Adalah dari akademisi, saya adalah profesor dan guru besar dan research chair di Tsinghua University, Beijing, China. Tentu saja saya orang Indonesia asli. Saya menyelesaikan gelar S1 dari Harvard University, gelar S2 dan S3 dari Northwestern University, dan saya sudah menjadi guru besar di Swarthmore College, itu nomor 3 universitas paling baik di Amerika Serikat, dan sekarang juga saya menjadi sebagai guru besar di Tsinghua University. Saya adalah ilmuwan bidang cognitive science. Cognitive science adalah mempelajari tentang bagaimana kita berpikir, jadi tentang otak dan tentang cara pikiran yang memasukkan manusia dan juga hewan dan juga artificial intelligence.
Ya, pemirsa, nama-nama yang tadi sudah kami sampaikan dan total ada lebih dari 100, ini mereka kabarnya juga sudah menandatangani ada sebuah fakta integritas yang diminta oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Apa saja isi dari fakta integritas ini, pemirsa? Kami mengutip dari sejumlah nama yang menyampaikan ke awak media ya, apa yang mereka tandatangani. Di antaranya ini adalah komitmen untuk setia pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan NKRI. Kemudian ada komitmen untuk tidak berbuat korupsi. Lalu ada juga komitmen untuk menjaga wibawa dan nama baik Presiden serta bangsa Indonesia. Jadi kurang lebih 3 poin ini pemirsa yang termaktub dalam fakta integritas ditandatangani oleh para calon menteri, calon wakil menteri atau calon kepala badan di kabinet berikutnya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.